Haleluya, puji Tuhan. Merry Christmas. Selamat hari Natal kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Selamat hari di mana Yesus lahir untuk kita dalam rangka untuk memulihkan umat manusia di muka bumi. Yesus adalah juru selamat. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 11, hari telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Run, young virgin mother and child, holy infant, so tender and mild. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Amen, haleluya. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia sudah turun dari surga. Kristus menebus dunia, Raja mulia. Amin, haleluya. Malam kudus, sunyi senyap, dombamu berderap, para gembala yang menjaga menghadap Yesus Sang Putra. Tuhan Yesus juru selamat, Yesusku juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malam kudus, sunyi senyap, oh bintangmu gemerlap, juru selamat terlahir bagi dunia, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga selamanya. Amin, haleluya. Silent night,
my cross the Savior is born. Christ the Savior is born. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun buat setiap kita. Damai sejahtera bukan dari dunia, dari Dia Yesus telah turun menjadi manusia, supaya dunia yang gelap ini mengenal terang Tuhan, agar manusia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita percaya dan taat pada firman Tuhan. Terima kasih, segala puji hormat bagi kemuliaan Allah tinggi. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Amin. Haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang nyala kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur padamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Selamat hari Natal, dan selamat kita menikmati ibadah Natal. Biar hari-hari membawa kita lebih dekat dengan Yesus, lebih cinta Yesus. Minggu depan, selamat tinggal, bukan bulan Desember lagi, bukan tahun 2023 lagi. Minggu depan sudah kita memasuki 1 Januari 2024. Kita refleksi diri. Apakah selama ini kita sudah hidup lahir baru? Apakah kita sudah hidup menyenangkan hati Tuhan? Mari, selagi kesempatan masih ada, mari biar Kristus lahir dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, saya Pastor Yakob Rahmat, saya menikmati hadir Tuhan. Saya menangis menyanyikan lagu ini, biar Kristus lahir di dalam kehidupan kita. Tentunya Tuhan punya maksud, supaya setiap kita anak Tuhan, Yesus lahir. Karena masalahnya dunia hancur, perlu diubah, ada suatu perubahan. Perubahan, ada kelahiran baru, saudara, di dalam Kristus. Supaya Dia Yesus yang sanggup memulihkan. Maka Dia Yesus sendiri sebagai Allah, Dia turun sebagai manusia. Supaya dunia yang hancur, manusia semua sudah jatuh di dalam dosa. Kata firman Tuhan di dalam Roma pasal 3:23. Manusia semua sudah berbuat dosa, sudah hilang kemudian Allah, sudah tercoreng Bapak Ibu. Akibat manusia dalam dosa tidak ada kebenaran. Maka Tuhan usir. Maka kalau kita lihat manusia diciptakan dari awal, manusia menjadi makhluk yang hidup, bukan manusia yang mati, bukan. Ya, saya mau baca dulu dalam Roma 3:23. Dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia diciptakan dari awal, manusia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena diciptakan dari awal serupa dengan gambar Kristus.
Kristus Tuhan penuh dengan kemuliaan, saudara. Lihat pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai, keluar dari Gunung Sinai. Wow, Musa penuh dengan kemuliaan. Dan firman Tuhan juga katakan di dalam Matius 13, setiap nanti orang Kristen akan percaya, saudara. Setiap kita anak Tuhan, kalau sudah nanti menjalan Tuhan akan percaya. Kalau saya mau bacakan ini, benar-benar karena cara kemuliaan Tuhan dahsyat, saudara. Makanya pentingnya kita sebagai anak Tuhan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini lihat Matius 13 ayat 43. Pada waktulah orang-orang benar akan percaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga hendaklah yang benar. Mari Bapak Ibu, kehadiran Yesus, kedatangan Yesus memulihkan keadaan dunia. Karena manusia sudah hancur. Manusia semua berbuat dosa sampai detik ini. Lihat ini. Saya dalam mendengar berita di televisi. Seorang ayah bisa bunuh 4 anaknya kandung, saudara. Jahat benar manusia ini, saudara. Coba nih, makanya penting Yesus lahir. Supaya mereka bertobat. Kalau seandainya mereka itu saya kenal, saya ngomong sama Bapak itu, Bapak bertobat. Membunuh anak ciptaan Tuhan. Kalau tidak masuk neraka, saudara. Maka Yesus lahir supaya saya bisa memberitakan firman. Kalau dia bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dengan kelahiran Yesus menjadi baru, pasti diampunin sama Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam Matius 9 ayat 6, manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Matius 9 ayat 6 dikatakan, tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Mengampuni dosa, saudara. Dosa kita, upah dosa maut. Kasih karunia Allah hidup yang kekal di dalam Kristus. Makanya pentingnya Yesus turun. Makanya orang harus percaya kepada Tuhan. Sedosa-dosa manusia asal bertobat kembali kepada Tuhan. Berbalik metanoia dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. Ada pengampunan bersama dengan Yesus. Itulah. Makanya saya mau baca firman Tuhan di dalam Lukas. Nanti saya mau jelaskan, saudara. Supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Supaya hidup kita yang sekali dunia ini jangan hanya bisa mengerti tentang keadaan dunia-dunia, tapi tidak mengerti tentang kerajaan surga. Tidak mengerti rencana Tuhan. Dunia akan hancur. Tapi bagi orang mengerti dan hidup di dalam firman Allah akan mendapat hidup kekal selama-lamanya. Mari kita baca Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Saya mau baca demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang pada tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Oh, dahsyat ini. Ada kemuliaan Tuhan. Dahsyat ini. Pekerjaan Tuhan penuh dengan kemuliaan. Maka Tuhan berfirman dalam Yohanes 11 ayat 40. Asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Oh, dahsyat, saudara. Kita sama-sama akan menikmati kemuliaan Tuhan seperti apa nanti di surga kalau kedatangan Tuhan. Yesus berfirman dalam Matius 25, anak manusia nanti datang dengan segala kemuliaannya. Di atas tata kemuliaannya. Wah, saya gak bisa bayangkan, saudara. Maka saya betul-betul mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mau menjadi hamba Tuhan yang benar. Beritakan firman Tuhan pagi malam. Pagi malam. Sudah berlangsung hampir 3 tahun. Besok 1 Januari 2024. 3 tahun saya melangsungkan firman Tuhan YouTube pagi malam. Capek secara manusia, saudara. Tapi demi itu Kristus, demi cintanya saya kepada Tuhan. Nggak ada arti kecapean saya dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Tidak ada arti dengan kesengsaraan Yesus di atas kayu salib. Tidak ada bandingannya, nggak ada apa-apanya saya capek-capeknya, saudara. Dibandingkan dengan kesengsaraan dari Yesus demi menyelamatkan kita. Kalau kita lihat di sini, kenapa kok Yesus turun memberitakan kabar kepada gembala? Karena Yesus adalah gembala yang baik. Ingat, saudara. Kenapa kok Yesus malaikat-malaikat tidak turunkan berita kepada Raja Herodes? Tidak beritakan kepada ahli Taurat, kepada imam orang Yahudi. Kenapa? Tapi dia turun mencurahkan informasinya, berita ini kepada gembala-gembala. Karena Yesus ingat, dia adalah gembala yang baik. Seperti di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombaku. Oh, luar biasa. Tuhan gembala kita yang baik. Seperti dalam Mazmur 23, dialah gembalaku yang baik, gembalaku yang agung dan sempurna. Gembala, ada domba, ada kambing. Di antara umat manusia ada yang jadi domba, ada yang jadi kambing, ada orang baik, ada orang jahat. Tapi Tuhan mau supaya setiap kita menjadi domba-domba. Terus berikutnya saya mau baca. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lihat ini, seluruh bangsa.
bukan hanya bangsa Israel, seluruh bangsa yang ciptaan Tuhan, supaya mengenal akan kebenaran Tuhan, mengenal akan kelahiran Yesus, mengenal hidup baru. Kelahiran Yesus memberikan suatu harapan baru, memberikan suatu terobosan baru bagi dunia. Yang dunia kan nanti hancur, tidak ada harapan, upah dosa maut. Tapi melalui kelahiran Yesus diganti dengan kasih karunia asal menerima Yesus, memberikan solusi. Jadi kehadiran Yesus memberikan solusi, problem solving. Yang tadinya jalan buntu, manusia semua jatuh di dalam dosa, sudah hilang kemuliaan Allah. Tapi dengan kehadiran Yesus memberikan harapan baru, supaya setiap orang percaya di dalam Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa di kota Daud? Karena Daud sebagai raja, saudara, ingat itu. Daud sebagai raja dan Yesus sebagai raja, bukan di kota yang lain. Di kota Bethlehem. Karena Yesus juga roti hidup. Ada maksud semuanya Bapak Ibu. Ini firman Tuhan yang begitu dalam. Di kota Daud disebut Daud. Karena Daud ada raja. Karena Yesus nanti adalah sebagai raja. Dialah raja segala raja. Dilahirkan di Bethlehem. Karena Yesus adalah roti kehidupan. Bethlehem artinya the house of bread, rumah roti. Dan Yesus adalah roti kehidupan. Supaya kita mengenal firman Tuhan. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan yang sederhana. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu senyulah besar, bala tentara surga yang memuji Allah. Wah, dahsyat saudara. Bala tentara surga besar. Gempar surga dunia, gempar. Ciptaan segala gempar. Karena dia pencipta. Ingat saudara. Kalau biasa-biasanya tidak gempar saudara. Kalau Yesus sebagai nabi, kalau dianggap pandangan orang Yesus biasa-biasa, nggak gempar, malaikat tidak perlu turun saudara. Tapi karena dia sendiri maha pencipta, maka dia Allah sendiri, dia jadi manusia, gempar. Seperti contoh kalau seorang presiden datang pasti gempar saudara. Semua pasukan-pasukan yang harus menjaga presiden datang semua, kan itu presiden. Biarpun presiden tapi ini menjadi rakyat biasa karena dia status sebagai presiden, gempar, dahsyat. Ya. Terus ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada dahsyat. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Coba kalau bukan Allah nggak ada informasi begini saudara. Ini kan memang dia Allah menjadi manusia, tapi hanya di antara manusia yang berkenan. Mari kita menjadikan diri kita harus berkenan kepada Tuhan. Tuhan panggil supaya kita orang berdosa dibenarkan oleh darah Kristus. Karena nanti Yesus, nanti saya akan sampaikan pada waktu nanti di bulan-bulan tahun depan, ada waktunya Paskah, kita memperingati hari kematian dari Yesus dan kebangkitan Kristus. Supaya hari ini hari kita melangkah, hidup lahir baru, setelah lahir baru mati kan perkara daging, Yesus mati, dan Yesus bangkit, kita mau bangkit bagi Kristus. Itu menjadi orang berkenan kepada Tuhan. Terus berikutnya saudara, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Perhatian saudara, ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberikan Tuhan kepada kita. Bethlehem Yesus ada roti kehidupan, Bethlehem. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Dipakai Tuhan oleh gembala. Karena sifat gembala itu, dia nomaden saudara. Ya, nomaden. Dia gembala pergi ke suatu kota, ke kota, desa, ke desa, dia keliling. Supaya apa? Melalui gembala dia bisa menyiapkan berita. Hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Supaya orang bisa memahami ada suatu kejutan yang baru. Ada terobosan baru. Ada harapan baru bagi umat manusia di muka bumi. Supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi Maria menyimpan segala perkata di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria diam diri. Dia sebagai hamba Tuhan. Merenungkannya, dia berdoa kepada Bapa di surga. Ayat 20 yang terakhir. Maka kembali gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada. Amin. Firman Allah ya dan amin. Mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mendorong kita bersama, mari kita mencinta Tuhan. Dengan kelahiran Yesus, kita makin hari mau hidup baru.
komitmen baru. Mari Bapak Ibu, kita refleksi diri. Minggu depan bukan tahun 2023 lagi. Mari sama-sama kita merenung diri. Seperti Maria merenung diri. Kita mau minta pimpinan Tuhan. Seperti Maria berkata, biar itu bukan kehendakku yang jadi. Di dalam Lukas pasal 1 yang saya bacakan kemarin, ayat 38. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu, biar kehendak Tuhan jadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gambarlah juru selamat manusia. Sudah turun dari surga, Kristus menebus dunia, Raja Maha Mulia. Amin, haleluya. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Run, young virgin, mother and child, holy infant, so tender and mild. Cross the sea, very small. Rise the sea, very small. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepadamu dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Natal. Selamat kita menikmati hidup yang baru bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan bersama kita sampai kita berjumpa dengan Yesus. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.